Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Kali ini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu trigonometri untuk kelas 10. Ya, sebelum kita belajar trigonometri, ini ada tayangan yang bisa kamu lihat ya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri. Untuk kamu pecinta alam, olahraga panjat tebing sangat menarik untuk dicoba. Terlebih bagi yang biasa hiking atau mendaki bukit melalui lereng yang curam. Contohnya seperti bukit yang sedang didaki oleh Ani dan Budi. Mereka melewati lereng dan menggunakan tali sepanjang 20 meter untuk mencapai puncak. Lereng bukit itu cukup curam, kemiringannya 60 derajat. Kita akan menghitung seberapa tinggi jika mereka mencoba langsung memanjat tebing secara vertikal untuk sampai di puncak. Misalkan suatu segitiga sama sisi dengan panjang sisi 2 satuan. Kita ketahui ketiga sudutnya sama besar, yaitu 60 derajat. Setelah kita iris tepat di tengah-tengah, terbentuklah segitiga siku-siku seperti ini. Sinus 60 derajat diartikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut 60 derajat dan panjang sisi miring pada segitiga siku-siku. Sehingga kita peroleh sinus 60 derajat sama dengan akar 3/2. Rute lereng pendakian dan panjat tebing juga membentuk segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya sebesar 60 derajat. Sinus 60 derajat di sini adalah Y/20. Panjang sisi di depan sudut 60 derajat dibagi panjang sisi miringnya. Setelah kita padankan sinus 60 derajat dari kedua segitiga siku-siku tersebut, kita peroleh nilai Y. Ya, nilai Y adalah 10 akar 3 atau kira-kira 17,3. Jadi, jika mereka hendak memanjat tebing untuk sampai di puncak bukit, mereka harus melalui ketinggian kira-kira 17,3 meter. Sedikit lebih singkat dibandingkan melalui rute lereng pendakian. Melihat resikonya, butuh latihan dan pendampingan instruktur berpengalaman sebelum mereka mencoba tantangan ini. Jika kamu menyukai video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Itu gitu ya. Selain untuk kita bisa menentukan tinggi tebing gitu ya. Nah, dengan kita belajar trigonometri, nanti kita bisa menentukan ini nih. Misal kita mau mengukur tinggi pohon ini ya, pohon ini tingginya berapa sih gitu. Nah, tanpa kita harus naik ke atas gitu ya, terus menjulurkan tali ke bawah terus diukur gitu ya, kita bisa menggunakan trigonometri untuk menentukan tinggi pohon ini ya, pohon yang tinggi. Kalau pohonnya pendek sih kita nggak masalah ya, kita bisa pakai meteran gitu. Tapi kalau pohonnya tinggi banget gitu ya, atau mungkin ini gedung yang tinggi banget, kita juga bisa ngitung ketinggiannya ya, berapa tingginya gitu ya, tanpa harus naik ke atas gitu ya. Atau kita sebenarnya ada yang lebih mudah sih. Apa caranya? Ya, cari aja tukang bangunannya yang dulu bangun, berapa tingginya gitu ya. Tanyanya gampang. Cuma dengan trigonometri kita bisa menentukan tingginya. Terus misalnya ini nih, kamu main layangan. Nah, ketika kamu bisa melihat layangan dengan sudut tertentu, kita bisa menentukan nih kira-kira tinggi layangan itu dari atas permukaan tanah berapa meter gitu ya. Terus misalnya tinggi gunung.
tinggi gunung juga bisa kita tentukan perkiraan tingginya berapa gitu ya. Atau misalnya tingginya udah ketahuan nih gunung, kita udah punya datanya. Nah, ketika kita punya sudut pandang ke gunung tersebut gitu ya, kita bisa menentukan kira-kira jarak kita ke titik tengahnya gunung ini berapa sih gitu. Nah, itu bisa kita lakukan gitu ya, kita cari dengan menggunakan trigonometri. Oke.